Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sedekah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya sedekah ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam, dan kemudian sedekah juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa bagi pelakunya. Dan sedekah ini juga memiliki rambu-rambu, memiliki ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga orang-orang yang bersedekah itu dapat meraih manfaat yang besar dari amalannya tersebut selama mengikuti aturan-aturan yang telah Allah dan Rasul-Nya gariskan, baik manfaat di dunia, terlebih lagi manfaat di akhirat. Kita akan mengambil faidah dari buku terkait dengan sedekah yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil manfaat dan faidah dari buku sederhana ini, namun memiliki syarat dengan ilmu. Pembahasan terkait dengan sedekah ini sebagaimana biasa akan saya sampaikan secara berseri. Yang pertama, saya akan membahas tentang muqaddimah sedekah ini dengan menyampaikan beberapa ayat ya dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah di muqaddimah baru kemudian akan membahas tentang keutamaan sedekah. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang tidak ada jual beli di dalamnya dan juga tidak ada gunanya persahabatan serta tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang sangat jelas kepada kita. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menginformasikan kepada kita tentang amalan, kemudian tentang satu masa, kondisi di satu masa, dan kondisi itu tidak pernah kita ketahui sebelumnya dan tidak tergambar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita. Ini kalau saya ilustrasikan, ketika misalnya kita memiliki sahabat atau tetangga atau sanak keluarga mengatakan kepada kita, kalian
selesaikanlah pajak-pajak kendaraan kalian, karena nanti tanggal misalnya kita katakan ini April, tanggal 2 Mei itu akan ada razia besar-besaran. Kalau kendaraannya tidak tertib pajaknya, tidak selesai pajaknya, itu kendaraan akan langsung diangkut, misalnya akan langsung diangkat, dan kemudian tidak ada alasan sama sekali, tidak ada di situ damai dan sebagainya, langsung diangkat ke kantor polisi. Nah, misalnya begitu contohnya. Nah, tentu kita yang mengetahui dan tergambar betul di dalam benak kita bagaimana dampak dari peristiwa yang akan terjadi pada tanggal 2 tersebut, tentu kita akan menyatakan ini informasi yang sangat penting. Karena kita tahu seandainya kita nanti bawa kendaraan, kita tidak tahu ternyata pajak kendaraan kita itu sudah mati, dan akhirnya kendaraan kita akan langsung diangkut dan kita pulang harus naik angkot. Karena tidak ada lagi, karena di situ misalnya dikatakan itu razia gabungan misalnya begitu. Kan itu sesuatu yang membahayakan, memberikan masalah besar pada diri kita. Nah, tentu kita mendapatkan informasi ini kan berterima kasih kepada sahabat kita tersebut, kepada saudara kita tersebut, atau kepada tetangga kita tersebut. Nah, kita akan berterima kasih dengan informasi itu. Nah, kemudian kita bisa menangkap atas dasar apa dia memberikan informasi itu. Kan tentu dia menyampaikan itu atas dasar sayang, atas dasar cinta, atas dasar perhatian, atas dasar persahabatan, atas dasar persaudaraan, atas dasar ukhuwah. Dia tidak ingin kita dapat masalah, maka diberikan informasi. Nah, kan kita akan respect dan menghargai dan berterima kasih kepada orang yang memberikan informasi tersebut. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berikan informasi itu, dan ini lebih dahsyat daripada apa yang disampaikan oleh tetangga kita tadi, sahabat kita tadi. Dan Allah memberikan informasi dan sekalian kabar serta perintah, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari harta yang telah kami berikan kepada kalian. Di sini menggunakan kata-kata amanu, berarti hanya orang yang mau percaya aja, yang beriman kepada Allah aja yang dikasih tahu. Kalau yang abai ya silahkan. Sama dengan informasi sebelumnya tentang terkait pajak kendaraan tadi misalnya. Yang dikasih tahunya kenapa? Karena dia tahu kita itu akan merespon. Tapi kalau seandainya tidak respon juga, ya sudah. Itu hanya bagi orang yang percaya dengan informasi tersebut. Yang tidak percaya, tenang-tenang saja. Begitu tanggal 2 Mei, terjadilah yang diinformasikan. Udah, tinggal hanya nerima nasib saja. Begitulah Allah menyerukan ini. Hai orang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya dengan janji Allah, yang meyakini Allah. Kalau yakin, infakkan sebagian dari hartamu yang telah Allah berikan. Sebelum datang pada hari itu, hari yang tidak ada gunanya jual beli, tidak ada jual beli. Apa maksudnya tidak ada jual beli? Harta saat itu nggak laku lagi. Kenapa uang itu laku? Kenapa uang itu bernilai? Karena ada jual beli. Coba kalau sudah tidak ada jual beli, uang itu nggak laku semua. Jadi begitu tidak ada jual beli, maka uang tidak laku. Nah, pada hari kiamat, pada hari itu tidak laku jual beli. Kamu punya harta sebanyak apapun, itu nggak ada gunanya. Setelah tidak ada jual beli, tidak ada lagi namanya persahabatan. Nah, kalau masa sekarang ini adanya sahabat, harta itu masih berfungsi. Misalnya kita minta tolong, kawan, tolonglah, ini saya ada masalah, bisa uruskan, berapapun biaya insya Allah saya siapkan. Nah, kan ada uang tadi, kita bisa minta tolong kepada sahabat kita, maka masih berlaku. Tapi nanti ketika semua nilai harta tidak ada, persahabatan itu nggak laku. Kenapa? Karena sahabat kita itu sendiri mengalami masalah. Kita mengalami masalah nafsi-nafsi pada hari kiamat. Nggak ada namanya persaudaraan tuh, nggak ada nama persahabatan, nggak ada. Minta tolonglah kawan. Oh maaf, aku pun lagi ada masalah ini. Nah, semua orang pada saat itu menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Maka nggak ada yang namanya persahabatan.
karena semua sibuk dengan urusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula syafaat nggak bisa nolong. Syafaat di sini berlaku umum, ya, secara umum. Tetapi ini bukan ayat yang menafikan adanya syafaatul uzma pada hari kiamat. Karena ada juga hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat itu ada. Jadi siapa yang bisa memberi syafaat, kemudian apa saja yang bisa memberi syafaat, dan dengan izin Allah, ini Allah akan adakan nanti pada hari kiamat. Salah satunya dalam sebuah hadis yang sahih, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Bacalah Quran karena Al-Quran nanti akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Nah, itu hadis-hadis yang mentaksis, yang menjelaskan tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Jadi ini wala syafaat bukan kemudian tak ada syafaat di akhirat nanti, tidak. Ya, ini konteksnya secara umum. Ya, kan nanti ada hadis-hadis penjelas tentang syafaatul uzma, ya. Nah, jadi secara umum tidak akan bisa saling menolong pada hari kiamat nanti, semuanya sibuk dengan urusannya. Nah, sebelum itu terjadi, maka harta sekarang ini infakkanlah. Nah, sehingga nanti tidak berlaku lagi berandai-andai. Nah, artinya berandai-andai, kalau aku balik kan aku bisa sedekahkan dulu hartaku, bisa bermanfaat, itu nggak ada lagi. Nah, jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala, segeralah infakkan sebagian dari hartamu sebelum nanti harta itu tidak berguna, karena pada hari kiamat tidak ada jual beli, tidak ada namanya persahabatan, dan tidak ada tolong menolong. Situ harga nggak berguna. Maka selagi masih berguna di sini sekarang, infakkanlah. Wal kafiruna humuz zalimun. Lawan daripada beriman tadi adalah kafir. Orang kafir maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, jadi artinya yang percaya dengan Allah, beriman dengan Allah, dia akan berinfak. Nah, kalau dia tidak mempercayai, bahkan mengingkari, sebagaimana orang-orang kafir, maka orang-orang kafir mereka orang-orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya, ya, zalim terhadap Allah, dan zalim terhadap sesama. Jadi kezaliman itu kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada diri, dan kezaliman kepada makhluk lainnya. Zalim kepada Allah karena dia tidak menaati perintah Allah. Zalim kepada dirinya karena dia tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Zalim kepada orang lain karena dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini ayat yang pertama terkait dengan perintah untuk bersedekah, untuk berinfak. Insya Allah kita di video yang berikutnya akan membahas ayat yang kedua, ya, terkait dengan perintah untuk sedekah. Ya, silahkan untuk diikuti terus terkait seri sedekah ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.